Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi kita ngobrol bareng Taufik di Ekano Kopi. Sore ini kita akan membahas tentang UKM, di mana kalau kita melihat saat ini bahwa krisis ekonomi akibat dampak pandemi COVID yang telah berdampak kepada kelangsungan usaha mikro kecil menengah sangat berbeda pada saat krisis moneter tahun 98. Tahun 98 itu UKM betul-betul menjadi penyelamat ekonomi bangsa, yaitu pada saat itu mampu meningkatkan hingga 350% ketika banyak usaha besar yang tutup atau kolaps. Akibat krisis di masa pandemi ini banyak tenaga kerja yang dirumahkan dan telah terjadi perubahan-perubahan pola konsumsi barang dan jasa dari offline ke online. Berkaitan dengan ini kami mengundang Bapak Muhdi SAG. Assalamualaikum Pak Muhdi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Muhdi ini adalah salah satu pelaku UKM di Sumatera Utara yang bergerak di usaha makanan. Mulai beliau berusaha dari tahun 1999. Adapun beliau usahanya adalah berupa keripik ubi yang selama ini di samping dipasarkan di dalam negeri juga dia ekspor ke luar negeri. Ada beberapa negara yang beliau ekspor. Nanti kita coba ngobrol-ngobrol bareng dengan beliau tentang kondisi usahanya saat ini. Apakah memang COVID ini merupakan salah satu masalah bagi beliau atau memang merupakan salah satu nilai jual yang bertambah. Di samping itu, beberapa tahun ini Pak Muhdi tetap juga dia berkecimpung dengan usaha-usaha lain juga. Ada pengembangan jagung, ada pengembangan cabai dan lain-lain. Nah, apakah ini masih berlangsung? Nanti kita akan tanyakan ke beliau. Bagaimana tentang usaha-usahanya yang saat ini dilakukan. Ini Pak Muhdi, kondisi COVID-19 ini kan berdampak bagi UKM. Nah, untuk itu bagaimana usaha Pak Muhdi yang selama ini Bapak jalankan macam keripik ubi nih, keripik singkong ini. Ini bagaimana tentang survivalnya Pak, tentang bertahannya? Gimana Pak? Terima kasih atas waktunya. Kalau kita menyikapi tentang pandemik ini ya mungkin semua lapisan pasti kena karena ini sifatnya udah internasional. Cuman bagaimana kita menyikapi pandemik ini, mungkin kita sebagai owner dari perusahaan apa aja mungkin berbeda-beda. Kalau saya pribadi sebagai owner dari keripik singkong, saya itu dilahirkan dari krisis. Dari krisis 9798. Bapak waktu itu tahun 9798 baru mulai usaha? Belum usaha. Tapi saya dampak karena saya menjadi sales sembako. 9798 itu berdampak gitu. Jadi kita nggak bisa bekerja lagi, nggak bisa menjual barang lagi karena yang punya barang nggak bisa menghutangi lagi gitu. Jadi 99 dengan dampak itu kami mencoba membuat aktivitas yang bisa menggantikan pekerjaan sebelumnya. Dan saya melihat karena selama 10 tahun saya sudah jadi sales mulai tahun 87 sampai 97, 98 itu masih sales. Saya tahu persis dampak yang paling mengerikan itu dampak pertanian, Pak. Jadi karena saya tinggal di kampung di daerah Tuntungan itu, daerah Padambulan itu banyak ubi yang dicitor balik. Karena nggak laku gitu ya? Nggak laku. Iya. Ubi itu cuma Rp100 Pak. Per kilo waktu itu. Sementara biaya operasionalnya 80. Jadi tinggal 20, itulah yang untungnya mati sama petani. Sementara petani daerah sana kan petani elit Pak. Nah, jadi petani tapi yang ngerjain orang lain, dia cuma
Sewakan punya lahan ada, ya. gitu. Ya. Jadi dengan ada itu kami merasa terpanggil bagaimana kalau kondisi krisis kita cobalah, karena modal kita pun pas-pasan, apa modal yang paling bisa kita kita maksimalkan, uang sedikit tapi bisa menghidupi minimal keluarga. Iya, ya. Nah, karena kita sudah nggak ada pekerjaan lagi, saya cobalah membuat keripik itu dari 5 kilo. Awalnya 5 kilogram. 5 kilogram Iya. singkong gitu. Hmm. Jadi ketika kita datang ke petani itu membeli 5 kilo, langsung dia bilang nggak usah beli kan gitu lah. 5 kilo ambil aja. Itu memang petani, Pak. Petani. Kalau petani dia juga pengusaha, pasti nggak dia kasih. Itu petani tulen itu, Pak. Jadi karena 5 kilo harganya Rp500, ya sudah ambil aja kan. Disitulah. Tapi saya kan ya nggak harus tiap hari meminta itu karena harganya dan belum menjanjikan untuk petani. Iya. Jadi tindak lanjutnya ya dengan adanya panggilan itu dan kepepet, ya saya tegeluti aja Pak pembuatan keripik singkong ini walaupun dengan kondisi apa adanya gitu. Tahun 99 itu dimulai. 99. Dengan 5 kilo. 5 kilo. 5 kilo jadi Bapak dan keluarga saja lah ngelola itu ya. Betul. Jadi saya dan mantan Pacar, cewek, Pak. mantan pacar lah ya. Mantan pacar. Ya. Istri lah. Ya. Jadi dengan kelola 5 kilo, kemana Bapak pasarkan pertama sekali itu? Jadi untuk pertama kali kami belum bisa memasarkan Pak, karena saya kan mantan sales. Iya. Kalau barang itu belum bisa dinikmati orang lain, itu ya saya membuat keripik ini otodidak Pak, nggak ada yang ngajari. Iya, iya. Nah, jadi saya buat sendiri pertama kali ya, kok nggak masak-masak kan gitu. Rupanya tetangga bilang nunggu panas dulu, nanti udah mulai berbuih baru masukkan. Iya. Nah, akhirnya saya tunggu sampai berbuih berasap. Berasap, iya, iya. Nah, baru masukkan, rupanya gosong kan gitu. Ya, namanya otodidak Pak ya. Iya, iya. Nah, sebelum dia ngerangan, bahasa Inggrisnya itu ngerangan itu, Ngerangan ya, ya. itu saya masukkan, baru bisa. Setelah bisa menjadi keripik yang bisa dilihat secara umum, baru kita kasih rasa. Nah, rasa garam waktu itu masih garam aja. Dan kami sistemnya garamnya kita rebus dulu, kita cairkan, baru kita siram di atas wajan. Iya. Itulah kita membuat suatu produk itu kalau bisa yang sehat. Iya, iya. Yang orang makannya sehat lah ya. Pemasarannya Pak, waktu itu saya belum berminat pasar kemana. Cuman saya pertama kali kita kasih tetangga dulu lah. Udah cocok belum? Iya. Oh, jadi testernya tetangga. Tester tetangga dulu. Iya, iya. Dari yang 5 kilo tadi. Iya, bagi-bagi dulu. Bagi-bagi dulu, iya, iya. Nah, ada yang bilang kalau menurut saya kan udah asin Pak ya. Iya, iya. Tapi menurut tetangga itu belum. Mungkin kalau orang Jawa mungkin udah asin. Iya, iya. Tapi sini lingkungan kan orang-orang Batak. Iya, iya, Jadi kurang asinnya. Iya, Nah, iya. baru kita buat lagi, Iya. kita buat asin lagi. Kira-kira tetangga udah bilang, "Oh, udah bisa. Udah bisa pasarkan," baru kita pasarkan. Itu berapa lama Bapak itu melakukan tester itu? Karena Kita kan 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu. Setelah itu Baru kita pasarkan di tetangga warung-warung. warung dengan ukuran berapa gram? Waktu itu kalau di pasaran keripik itu pasaran Rp100 Pak per bungkus. Bungkus itu berapa gram deh Pak? Kira-kira 50 gram. 50 gram? 50 gram, Rp100. Sesuai, oke. Nah, cuman saya agak berbeda. Nah, karena pasarnya itu keripik ini kan nggak semua menengah ke bawah. Iya, Nah, iya. jadi saya buat ada yang harga 100, ada yang harga 500, Iya. ada yang 1000, 1500, 2000 gitu. Oh, tergantung besarannya. Tergantung besarannya. Jadi waktu Bapak pasarkan pertama itu ada juga beraneka ragam rasa. Enggak, belum, masih original. Original saja. Iya, masih original aja. Jadi dengan pasaran warung ke warung. Ke warung-warung yang dekat. Ya, warung yang terdekat. Nah, Iya. itu berapa tahun Bapak ngalamin itu? Supply kepada warung-warung terdekat itu? Saya kira-kira 2 bulan saya membuat produk ini. Kita lihat pasaran itu ada yang 1000 itu nggak tersentuh, Pak. Yang 1000 malah nggak tersentuh. Nggak tersentuh. Apalagi yang 1500. Iya, iya. Berarti pasarnya belum bisa 1000 waktu Iya, itu. iya. Kemudian tapi yang 500 habis. Apalagi yang 100. Iya, iya. Jadi cepat. Jadi kami ngambil kesimpulan mulai start awal itu cuma sekali aja buat Rp100.
Yang proses kedua kali, produksi 2 kali kami udah 500 Pak. Oh langsung 500. Langsung 500. Walaupun di warung itu masih 100, tapi saya beranikan 500 per bungkus. Gitu. Per bungkus. Dan 1000 buat juga tapi sedikit itu. Ya. Itu berapa lama Bapak alamin itu? Seperti itu? Itu 500 itu saya alami mulai dari 5 bulan. Oh 5 bulan. 5 bulan itu kami sudah mengambil pasar. Rupanya 500 ini pasarnya banyak Pak. Sehingga kami kewalahan. Ya. Kewalahan untuk membuat produk ini, maka kita panggil lah tetangga-tetangga untuk membantui mengupas, memotong, menggoreng. Kami khusus pengemasan sama penjualan. Jadi dengan berkembangnya permintaan pasar ini yang paling deras itu di sekolahan Pak, pesantren. Ya. Karena pesantren itu ada yang 4.000. Waktu itu saya prediksi pesantren itu bungkus itu kan enggak perbungkusan 500, tapi saya buat bal Pak. Satu bal itu waktu itu 40. 40 bungkus. 40 mungkin 20.000. Nah, satu bal itu berarti 20.000. Iya 20.000 ya. Cuman kita modal dari kami kan 16. Iya. Sisanya untuk warung. Ya. Saya prediksi satu hari itu saya membuat 5 kemampuan saya itu 5 5 bal. Oh, 5 Kemampuannya 5 bal lah. Waktu itu tanpa karyawan juga. Tanpa karyawan 5 bal itu. Oh 5 bal ya. Tapi saya actionkan di pesantren waktu itu. Saya prediksi habisnya 1 minggu. Iya. Rupanya satu hari jam 10, jam 11 sudah minta Pak. Oh. Wah, jadi saya kembangkan 2 kali lipat gitu Pak. 2 kali lipat, jadi saya saya rancang kalau bisa besok sudah bisa 20 bal. Wow. Oh, Nah, jadi dari 20 bal itu peningkatannya dari berapa bulan Pak setelah Bapak pasarkan pakai bal ini? 5 bulan kami udah Pakai bal. udah pakai bal. Nah, terus 5 bulan dari ngecer yang 500 perak, 1000 perak itu udah langsung pakai bal. Pakai bal. Nah. Udah pakai bal. Dari pakai bal itu 5 bulan setelah ini. Nah, selanjutnya pasar di pesantren ini pengembangannya ke tempat lain itu berapa lama? Jadi karena permintaan di pesantren ini kan sesuai sama kapasitas usaha yang saya miliki Pak. Rupanya di pasar yang kita masuk itu pun udah habis kan gitu. Jadi kita tambahlah tenaga kerja bungkus. Jadi kami itu mansales. Lama-lama bertumbuh ini Pak. Ya. Dengan kondisi mungkin dengan bedanya keripik antara keripik kreasi Lutfi dengan keripik lain. Ya. Jadi ada khas itu. Sehingga kami 1 tahun itu Pak sudah nggak bisa memenuhi mengantar ke door to door, ke warung-warung nggak bisa lagi. Jadi kami mencoba mengalihkan pekerjaan saya ke sales. Oh, jadi ada salesnya Ada lagi? salesnya. Setelah 1 tahun? Iya, Oh, setelah 1 tahun Bapak rekrut sales? sales. Jadi kami fokus ke produksi. Jadi sales ini dengan sistem bagi hasil atau mereka ambil keuntungan atau gaji? Atau Ambil gimana? keuntungan. Keuntungan ya? Ambil keuntungan. Kalau 500 itu dari modal dari pabrik itu kan 350. 350 untuk sales itu 50. 50. Untuk warung 100. Jadi sales berbagi ya? Berbagi. Jadi 1 tahun setelah itu Bapak pakai sales? Iya. Nah, itu karyawan berapa pada saat itu Pak? 7 orang. 7 orang? 7 orang. 7 orang karyawan. Dari 0 langsung naik ke 7 orang? 2 Oh, naik 2 dulu? 2 orang, saya sama istri. Sama istri ya? Nah, kemudian 7. Oh, nambah 7? Berarti kan 0 karyawan lah itu ya? Iya, karyawan. Nah, terus langsung lompat ke 7 ya? Hanya 7. Awalnya Bapak pasarkan di tuntungan itu sekitar itu aja? Iya, di toko-toko kelontong. Kelontong. Nah, pengembangannya Bapak kembangkan arah ke Medan atau arah ke Binjai? Kemana dulu? Ke Medan. Ke Medan. Arah ke Medan ya? Nah, jadi dulu ada arah ke Jamin Ginting dan arah ke Bidin Katamso, ada Tanjung Sari Pak. Jadi ada 3 sub itu kita kasihkan lah ke sales itu. Oh, sales itu yang khusus Tanjung Sari sampai pada Setiabudi gitu. Kemudian Jamin Ginting sampai mana pun Jamin Ginting. Jamin Ginting ya. Bidin Katamso gitu. Oh, jadi nggak berperang ya, nggak perang. Ya, jadi artinya Bapak pengembangan itu sudah bagi coupling ya, bagi sales itu. Jadi sehingga tidak bentrokan di lapangan ya. Enggak betul. Enggak boleh lapangan. Nah, setelah ini berkembang, sudah sales ini ada, artinya dengan sistem berbagi, kan kalau saya baca informasinya Bapak juga melakukan pasar-pasar di luar kota Medan.
Iya. Nah ini dengan sistem seperti itu atau memang bagaimana Bapak lakukan? Ya. Jadi setelah 4 tahun Pak kita bergerak itu perkembangannya kan apa Pak ya? Peningkatan ya? Peningkatan. Jadi kita serahkan ke distributor Pak. Jadi ada sales dari pengalaman itu saya angkat distributor yang 3 tadi. Distributor itu mengangkat sales gitu. Oh jadi menambah lagi ya? Iya, menambah tenaga kerja lagi tenaga ya? kerja. Iya, Tapi iya. bagian salesman. Iya. Tenaga kerja pabrik pun tambah lagi Pak. Jadi ketika permintaan pasar sudah Berkembang. kami buat 500, kemudian kurang lagi kita buat 1 ton, 1 ton kurang lagi kita buat varian. Oh. Supaya nggak bosan pasar, ada namanya citato, ada namanya steak. Nah, jadi dengan perkembangannya pasar Dan variasi-variasi ya? inovasi, kemudian rasa-rasa, sehingga sales saya itu banyak Pak. Distributornya 3, tapi salesnya sekitar 50 orang ada. 50 orang. Ya, Ya. jadi setiap distributor itu mengembangkan ke daerah masing-masing gitu. Berarti dengan Bapak angkat sales yang 3 menjadi distributor, Iya. Bapak bagi wilayah ini? Bagi wilayah. Wilayah Medan, Ya. apalagi Pak wilayahnya? Kalau distributor ini yang di Medan khusus ini Pak ya. Kalau yang luar kota sudah ada lagi. Yang luar kota itu ada khusus distributor luar kota, Binji, Aceh. Nah, gitu biasanya lapor ke owner dulu Pak. Oh. Ada permintaan di luar, saya hubungkan sama distributor itu gitu. Sehingga yang nangani tetap satu. Berarti yang 3 ini tetap Medan ya, kuasa Medan ya, menguasai Medan ya, Iya. dengan bagi wilayah-wilayah tadi ya. Iya. Nah, sementara yang untuk luar kota ada lagi. Ada lagi, tapi khusus Pak, umpama di Brastagi, saya jadikan langsung distributor khusus Brastagi, Gunung Brastagi terus sampai ke Dairi, Kota Cane, Pak baru sampai itu 1. Kemudian kalau Binji 1 juga, sampai Langkat itu. sampai Langkatannya Iya, 1 iya, iya. gitu. Jadi supaya enggak ada saingannya. Iya. 1 Brastagi. Jadi seiring bertambahnya distributor, bertambahnya nilai penjualan, bertambahnya laba, itu produksi makin tambah. Makin tambah. Tahun berapa itu Pak? Saya sampai tahun 2014 Pak. Berarti dari 99 Ya. ke 2014 itu sudah nampak Sudah, perkembangan. saya sudah masuki 5 karena tahun kami ya? produknya udah sekitar 3 sampai 4 ton Pak 3 sampai 4 ton per hari. per hari. Per hari. Jadi kita Itu bahan baku atau memang bahan baku mentahnya. mentahnya ya? Jadi itu pasarnya sudah pasar sekolahan Pak ya, sekolahan, kemudian toko-toko, kemudian kita masuki ke pasar modern, Indomaret. Oh, apa, pakai merek ya? Iya. Merek apa itu Bapak? Kreasi Lutfi. Kreasi Lutfi. Lutfi ya? Iya, Kreasi Lutfi. Nama produknya ya? Iya, merek apa ini? Merek Usahanya. usahanya ya. Iya. Nah, pada saat Bapak masukkan ke pasar-pasar modern ini harga kan sangat berbeda dengan pasar tradisional, Pas ya. ya kan? Betul. Nah, artinya kan keuntungan pun sangat berbeda dengan yang Betul. tradisional. Iya. Nah, bagaimana Bapak menyikapinya nih? Karena kan kalau kita masuk ke pasar modern kan harga jual kita pun tidak terlalu bisa lebih mahal, Iya. ya. Iya. Jadi menyiasatinya ini bagaimana? Jadi dengan perjalannya waktu Pak, kita kan bahan baku kan naik, Iya. plastik naik, Iya. kemudian minyak pun naik, tenaga kerja pun biasanya cuman beli sabun aja, kemudian sudah ada namanya mingguan, Iya. ada bulanan. Jadi kita mulai membuat standar Pak, standar harga ya, Iya. standar harga baik itu keripik yang kemasan kecil maupun yang besar kita apa itu standarnya kilo Pak. Jadi kita buat ketika pasar menengah ke bawah itu kita naikkan Pak dengan kenaikan bahan baku itu sangat berat. Maka kita buat sistemnya Subsidi silang. Subsidi silang. Iya, iya, iya. Nah, jadi kita membuat yang 1/4, kemudian 3 on, kemudian yang 500 gram. Dengan adanya subsidi silang yang umpama Pak ya, yang 500 gram
ini kan kalau 500 kali 5 kan masih 25. Iya. Jadi 2.500. Iya. Tapi dengan kemasan yang cantik, ya kan, tebal, kemudian higienis, ada PIRT-nya, ada halalnya, itu kita jual sampai 2 kali lipat. Jadi 2.500 jadi 7,5. 7,5 ya. Iya, iya. Jadi kalau kita subsidi silang, Pak, yang 2.500 menengah ke bawah, yang menengah ke atas 7,5 disatukan, Pak, itu kan jadi 10.000. Iya, iya. Berarti yang bawah terangkat 2,5, ngatur, Iya, kan? iya, iya. Sehingga profitnya itu kan lumayan Tetap imbang lah dia ya. Imbang. Artinya HPP-nya itu bisa lebih dipertegas ya. Betul, Antara HPP iya. yang di sini Iya. dengan HPP yang di sini. Iya. Oke. Jadi dengan adanya inovasi-inovasi ini kan pasti menambah apa Pak ya, profit gitu. Profit ya. Iya. Seiring berkembangnya waktu dari 2014 ya ke 2018 itu usaha apa lagi yang Bapak inovasi dari keripik ubi ini? Mulai tahun 2014 sih mulai UKM mulai tumbuh Pak. Ya, Rame. Sehingga ada gesekan-gesekan gitu. Ya. Gesekan-gesekan di lapangan antara sales sama sales, distributor dan distributor. Ya. Jadi saya mengambil kebijakan Pak, mencoba-coba juga ikut-ikut pameran gitu. Pameran Oh, pameran. yang sifatnya itu pasar internasional luar negeri gitu. Kebetulan ada orang apa Pak ya, orang dari luar negeri yang pemain golf di situ, yang setiap hari Sabtu Minggu itu beli gitu, beli keripik itu, yang beli kedinya. Oh, kedi. Ya, ya, ya. Jadi karena istiqomahnya itu saya kasih kedinya itu 1 kilo free. Iya, iya, iya. Jadi dia beli 1 kilo dapat 2 kilo. Iya, iya. Tujuan saya situ kan kedi, Iya. ya, bawa ke rumah lah. Iya, iya. Katanya kalau keripik udah biasa di rumah, dua-duanya ini dikasihkan tukang kedi tadi Sama pemain kedi sama kedinya, Nah, sama kedinya diserahkan kepada yang main golf tadi. main golf tadi. Iya, oke. Rupanya budaya orang luar itu Pak, kebetulan yang main orang Korea ini nggak budaya menyimpan makanan, Oh, harus habis. harus habis. Iya, Kalau dia habisnya sekilo dia, Iya, ya sekilo dikirimkan ke Korea. Korea, ke kampungnya. Hmm. Nah, di sana terkejut Pak, sana nggak ada keripik. Iya, iya. Apa ini? Kasava kan? Iya, nggak apa. Singkong. Iya. Kasava chip, keripik singkong. Dimakan, loh, kok crispy. Nah, sana yang ada kan kentang Pak. Iya, iya. KFC kan kentang. Iya, iya. Jadi sama ownernya KFC itu dimakan separuh Pak. Kira-kira ini konsumen ini banyak senang nggak ini? Dikasihkanlah di meja-meja kecil apa di apa ini? Apa namanya? Tepean ini, Lepean. Iya. Apa itu lepek kecil-kecil Lepek gitu. kecil, ya. Tapi free nggak bisa bayar. Iya. Apa ini? Ini namanya kasava. Apa itu kasava? Singkong kalau saya Iya, iya. dicipi loh. Enak ini kan gitu. Nah, rupanya 1 minggu berikutnya Pak, 2 minggu berikutnya si konsumen yang biasa Kedi? beli apa tadi, KFC tadi Pak, kan dia kentang. Iya. Kentang itu, kentang Oh, goreng. kentang goreng ya. Aku nggak kentang, tapi yang bulat-bulat aja katanya. Keripik itu Pak. Loh, kok banyak yang minta itu, ya sudah makan itu, minta sama ownernya itu. Sementara belum ada di sana. Nggak ada. Iya, iya. Ownernya itu ngepel lah si pemain keripik tadi. Coba kirimkan dulu 17 kotak katanya, 17 kilo lah untuk sampel, mana tahu laku di sini katanya. Waktu itu karena yang mau bawa ke luar negeri saya naikkan harganya. Iya. Harganya biasanya 20.000, saya naikkan 50.000 sekilo. Iya. Karena nanti biaya pengirimannya mana tahu Iya. 10.000, Iya, iya. nah, kan bahaya. Apa? Ke kantor pos. Iya. 1 kilo sama kartonnya itu biayanya 350 Pak. 350.000 sampai Korea. Sampai Korea. Iya. 1 kilo. Ya, 1 kilo. Sementara 17 Ya, ya. 17 kota kan. Ya, sudah sekitar 5 juta lebih ya. Harga keripiknya cuma 1 kotak 50.000. Iya, iya, iya. Lebih banyak ongkosnya. Lebih banyak ongkosnya. Jadi kami kan bingung. Nah, kan gitu. Iya, iya. Tapi lah yang pesan ini, mister, nggak jadi saya kirim kan gitu. Kenapa?
pengiriman lebih mahal, biaya pengiriman dibanding keripiknya. Loh, jadi gimana? Gimana kalau keripiknya ini free, nggak usah bayar, tapi ongkosnya yes, saya pikirin. Oh, jadi ditanggung lah sama mereka ongkosnya. Ongkosnya. Keripiknya free. Itulah awal Bapak Iya. bergerak di bidang ekspor daripada keripik ini ya. Ya, jadi free-nya udah 2 kali, Pak. Ya. Sekilo free, Ah, 17 kilo free lagi. iya. Nah, berkaitan dengan itu, apa sambutan dari Korea sendiri? Wah, setelah itu Pak, 2 minggu berikutnya langsung minta 1 kontainer, Pak. Ya, Uji coba. wah luar biasa. Wah, 1 kontainer katanya. Nah, sistemnya bagaimana Bapak bangun itu? Sistemnya bagaimana dibangun? Karena kami kekurangan ilmu Pak tentang itu. Ngirimnya kayak mana, legalnya apa, naik apa, Iya, iya. capnya apa, nggak tahu. Jadi ada yang mendampingi waktu itu Korea, orang Korea yang dampingi. Jadi kami cuma produksi aja. Oh, berarti Dia yang ngirim. Bapak produksi barangnya, Ya. urusan transportasi kalian lah itu bukan ya? Ya semua apa ya legalitas dia semua. Iya. Nah, itu setelah 2014. 2014, 2000 berapa itu Pak? Mulai ke Korea Bapak itu? 2014 Pak. 2014 ya? Ya dia mulai Sudah ngirim ke mulai sana, ngirim ngirim ya, tapi lewat orang lain. Lewat orang lain. Ya. Tahun 2017 karena ada kenaikan Pak, kami nggak mau ngirim lagi karena harganya nggak mau naik. Iya, iya. Si apa ini? Si penjual ini, Si pembeli. si pembeli, Iya. si pengirim ini. Iya. Jadi saya nggak mau buat lagi. Akhirnya dia pesan kemana-mana, tiap pabrik keripik dipesani gitu. Cuman saya nggak mau membuat lagi karena disortir Pak. Sortiran itu sampai 2 pabrik penuh. Iya, iya. Jadi diambil yang bagus-bagus saja. Ya, yang benar-benar Yang bulat-bulat bulat aja, ya. Yang pecah-pecah kan nggak. nggak boleh ya. Ya. Sementara ini naik kan nggak mau. Jadi akhirnya saya putuskan lah, saya print ya. You cari yang lain dulu. Saya nggak tahan karena bahan yang Tahun reject 2018 2018. itu stop lah ya. Stop. Stop. Nah, setelah itu Bapak bilang nggak mau, dia cari tempat lain. Iya. Nah, itu gimana prosesnya? Setelah itu dia membuat pabrik di dekat pabrik saya. Oh, dia buat sendiri? Iya, Wah, buat luar sendiri. biasa ini. Ya, Ya. buat sendiri. Dan saya tinggalkan. Ya. Jadi dia buat sendiri, kemudian tenaga kerja pun sebagian ke sana, anggotanya suruh belajar di rumah, kan gitu. Rupanya ya itu kalau Tuhan belum mengendaki itu ada kesalahan. Kualinya itu karena buru-buru nggak dicuci, Iya, iya. kuali wajan itu. Sementara itu kan ada minyak gemuk itu, Pak. Iya. Iya. Jadi sama anggotanya Siram aja. siram minyak aja. Rupanya untuk menggoreng keripiknya biru, Pak. bukan kuning, Iya, bukan iya. putih, biru. Akibat minyak gemuk itu. Minyak gemuk. Iya, iya, iya. Dipaksakan dikirim juga. Di sana Sana tolak. reject. Nah. Jadi dia nggak ngirim lagi. Oh, dia kena juga lah terakhir ya. Kena. Akhirnya berlanjut dengan Bapak stop, terus dia buat sendiri. Bapak tetap jalan, Saya lokal tetap jalan di lokal, pelan-pelan. pelan-pelan. Sekalian kita ngirim ke luar lewat apa ya, Disperindak. Waktu itu ada Pak Aksamil yang di Korea sana. Nah, karena sini nggak buat lagi, saya mencoba kirim sampel ke sana Lewat orang lain, lewat orang lain juga. ke Korea juga. Korea juga. Nah, itu Nah, rupanya di tahun 2018 2018. itu juga. Ya. Nah, rupanya saya kirim ke sana, yang minta itu rupanya buyer yang lama itu. Oh, Yang minta sama Korea itu. iya, 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 iya. Dulu si Korea ini bilang dia yang buat, Oh, bukan Muhdi yang buat. iya, 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 iya. Dia jual lah ya. Ini jual sana. Kebetulan kotak yang saya kirim ke Korea itu Sama. kotak yang sisa dulu. Iya lah, sama kotaknya. Ini kotak suku kayak gitu. Lu selama ini berarti aku nak tipu gitu. Iya, iya, iya. Ya ini siapa? Ini pembuat yang aslinya kata Dubes Indonesia ini Korea. Iya. Oh, Langsung connect, Pak. connect. Jadi Bapak langsung dikonekkan Konekkan. dengan
buyer yang di sana langsung. Iya, langsung. Nah, setelah Bapak connect dengan buyer di sana langsung, Bapak sistem pengirimannya bagaimana? Saya tanya dulu Pak, sebelum kirim, bayarnya ini beres atau enggak? Nah, Kata si dubes tadi, oh bagus, saya bertanggung jawab. Kalau tanggung jawab, saya kan UKM, Iya. usaha kecil, Iya. modalnya pas-pasan. ya, Berani nggak dia ngasih separuh? ya, Kasih modal separuh dulu, Iya. nanti kirim barang, baru lunas. ya. Oke katanya. Nah, baru dikasih modal kemari, kita buat, kirim, pelunasan. Oh, berarti 50% dulu dikirim, Iya, begitu dapat uangnya baru Bapak kerjakan, iya, baru kirim, kirim, balik lagi. pelunasan. Nah, itu bertahan sampai sekarang? Itu bertahan sampai sekarang. Sekarang. Tapi ada proses lagi Pak. Iya. Setelah itu kita cari lagi Pak, karena legalitas kita belum ada. Ya. Jadi ada kawan lagi yang mengirim lagi Pak. Mengirim. Maksudnya orang lain? Orang lain, Iya. yang PT orang lain lah. Iya. Tapi belum ada PT. Ya. Dan Oh, atas nama PT orang lain, Bapak Iya. tumpang gitu Iya, ya? numpang. Ya. Dengan catatan semua fasilitas kami Pak, plastik, kardus kami. Tapi untuk legalitas ya. Gitu. Lama-lama saya cek juga, nggak sejalan lagi. Ya, ya. Kami cobalah membuat PT sendiri. Ya. Dan berjalan waktu tahun 2021 Pak, Januari 21 kami udah ekspor sendiri. Oh, mulai Januari 2021 ini sudah ekspor Sudah sendiri. ekspor sendiri. Berarti masa pandemi ini Bapak sudah mulai ekspor sendiri? Udah. Wah, luar biasa ini orang pada koles, Bapak malah ekspor. Jadi dengan adanya pakai PT sendiri ini kan menambah apa Pak ya, income yang biasanya untuk biaya itu Iya. sudah mengurangi lah gitu. Ya, Jadi artinya kita- sudah ditanggulangi sendiri lah ya. betul ya. Ya. Nah, jadi kita sudah connect sama bayarnya dan udah pakai nama kita sendiri ke sana. Oh, udah sendiri ya. Ya, dan mana tahu Bapak ada mau ngirim mana apapun PT kayak kita bisa membantu. Oh, malah PT Bapak sekarang mau ngirim ya. bisa Tapi bantu. khusus Korea. Di mana negara manapun bisa. Bisa? Oh. Produk-produk apa yang bisa udah ada bayar umpama mau ngirim barang belum ada PT-nya bisa kita bantu lewat PT kita gitu. Oh, sistemnya bagaimana tuh Pak kalau dari Bapak itu? Ya biasa Pak kasih apa ya nanti bisa berapa biaya legal Pak, karena ada tertera nanti. Kita membantu aja Pak. Oh, fee-nya nggak ada? Kalau sama kita UMKM ngapain pakai VV kan Pak. Oh, yang begitu penting ya. bisa membantu. Bisa saling sama membantu, kawan. saling kolaborasi lah ya. Karena kita kelemahannya udah tahu Pak. Banyak UKM itu kepingin Pak. Cuman yang mengarahkan sampai ke ekspor itu nggak semua instansi itu bisa mengarahkan sampai detail gitu. Iya, iya. Tapi Bapak dengan kan adanya- udah jatuh bangun ini ya. udah jatuh bangun. Iya ya. Ini bangun lagi. Bangun lagi. Iya, iya, iya. Gitu. Udah lecet-lecet kan Lecet-lecet, gitu. ya, iya. Kalau bisa sebelum lecet-lecet jumpa kita nggak usah lecet lagi kan. Iya, iya. Jadi kita Yang lecet satu tidak aja. mau melecetkan orang lain lah ya. Jangan. Saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Iya. Jadi perkembangan 2021 semasa pandemi ini berapa banyak Bapak ekspor ke Korea? Itu yang kita kirim sendiri Pak ya. Tapi mulai tahun 2019 itu kan ada apa Pak ya? Ada di pabrik ada grade 1, grade 2. Ya. Grade 2 itu kan untuk lokal. Mhm. Itu karena lokal nggak habis Pak. Mhm. Nggak bisa menghabiskan produk kita itu. Kita coba buka di Malaysia. Malaysia. 2019. 2019 ke Malaysia. Ya, kita Malaysia. Jadi grade 1 ke apa? Ke Korea, grade 2 ke Ke Malaysia. Malaysia. Ya. Dan Malaysia itu alhamdulillah ya mulai 2019 sampai sekarang masih eksis. Oh, jadi sekarang Malaysia masih terima ekspor ya? Masih. Oh, Jadi grafiknya kita naik Pak. Dulu satu kontainer gitu maksudnya. sebulan satu kontainer. Satu bulan satu kontainer. Itu untuk Malaysia. Malaysia. Kemudian sebulan minta 2 kontainer. Kemudian tak lagi sebulan 3 kontainer. Rata-rata 3 kontainer. Per bulan Tiga. sekarang. Iya, 3 sampai 4 kontainer. Kalau untuk Korea Korea 4 sampai 5 kontainer gitu. per bulan. Per bulan. Wah, ini luar Permintaannya ya Pak ya. permintaan. Yang dipenuhi Yang dipenuhi sampai bulan ini masih terpenuhi Pak. masih terpenuhi. Masih terpenuhi. Itu jumlah karyawan berapa sekarang, Pak? Alhamdulillah dengan adanya COVID ini Pak, banyak usaha yang tutup. Banyak orang minta kerja tempat kita. Iya. Jadi sekarang sekitar 70-an Pak.
70 orang sudah ya. orang. Itu sudah ada pembagian tugas lah ya. Udah ada Ada yang ngupas, ada yang ini, Ada. Jadi perkembangan COVID ini malah membawa berkah ya, Pak. Wah, berkah. Dan ada aturan kemarin itu kalau COVID ini sebenarnya tergantung kita menyikapi sebagai owner, Pak ya. Kan ada peraturan pemerintah waktu itu usaha harus separuh, Pak. Untuk karyawan itu separuh masuk, separuh enggak. Kurangi lah. Iya, 50% ya. 50%. Jadi dengan keluhan pekerja ini saya pun nggak sampai hati, Pak. Iya. Buat apa ya supaya ini nggak ngumpul. Jadi saya buat, saya tawari mau nggak jadi membuat kompos aku bilang, ekonjim. Jadi bawa sampah-sampah dari pajak, kemudian kita fermentasi kan, fermentasi. Mau katanya, yang penting itu duit. Ya. Nah itulah sebagian buat kompos, sebagian buat keripik, Pak. Berarti dari 70 karyawan itu Iya. Bapak kurangi 50% tapi dengan tugas yang berbeda. Berbeda. Tidak menumpuk satu tempat. Enggak untuk satu tempat. Kenapa enggak Bapak di rumah masing-masing Bapak minta supaya mereka bekerja gimana? Fasilitas sudah saya kalau di rumah masing-masing kan belum ada, Pak ya. Misalnya untuk Ilmunya pun belum ada. maksud saya misalnya ngupas. Ya. Ngupas ubi di rumah masing-masing nanti setelah dikupas dibawa ke pabrik bagaimana itu? Oh, iya. Kalau sistem begitu. Pengalaman, Pak, ini kan semua harus standar. Yang saya pelajari itu kalau sudah ke rumah-rumah itu mungkin kalau untuk industri non ekspor bisa. Karena ekspor ini kan ada standar, Pak. Betul. Harus diklepet, Iya. harus bulat. Ya. Ketika nanti di kupasnya itu nggak sesuai sama permintaan pabrik, memperbaiki itu sudah susah. Kontrolnya sulit. Oh, tidak terkontrol ya. Tidak terkontrol. Iya. 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 Karena kita kan harus keripik itu standar. Iya. Nggak bisa cupil-cupil terus lingkarannya hilang. Iya. Kita ada namanya kelebihan kita kan ada list, Pak. Ya. Ini List yang itu untuk yang Korea mahal. nih ya. Iya. Itu list itu yang mahal. Ini untuk Korea. Iya. Jadi berarti Ada list itu, Pak. Nah, kalau kupas biasa list yang hilang. oh ini ya les List, ini ya. Iya, yang kuning-kuning kecil. Les kuning kecil ini ya. Betul. Oh, inilah yang buat ciri khas kita punya Ciri itu khas ya. kita. Itu Dan pasti ini standarnya memang plastik ini yang untuk di Korea itu. betul. Iya, karena ini plastik PE. Lentur ya. Pak. Lentur ya. Nah, nggak akan bisa nembus ini. Udara pun nggak masuk ini ya. Udara nggak masuk. Kedap udara. Jadi standar itulah untuk ekspor di Korea. Satu Iya. kotak berapa banyak itu? Dua pack. 2 pack itu satu Iya, kotak. satu pack 1,2 kilo. Jadi satu kedus Ya. itu 2,4 kilo. Berapa Bapak jual ke Korea itu? Ya alhamdulillah di sana kan udah pakai dolar, Pak ya. Pakai dolar, pakai won ya, won. Bukan won. Enggak, dolar, Pak. Dolar ya? AS. Amerika. USD, ya. Oh, udah main dolar sekarang ini Pak Modi nih. Iya. Awak masih main Jadi rupiah. alhamdulillah, Pak. Iya. Lebih bagus dibanding lainnya kan gitu. Iya. Jadi perkembangan mulai Bapak buat sampai sekarang sudah ekspor, walaupun untuk kondisi pandemi ini tetap juga terbuka jalur ekspor kepada dua negara ini ya, Korea Iya, dan masih memenuhi dua negara ini. Malaysia ya. Iya. Tapi kalau kawan-kawan mau UKM, kan masih negara-negara yang lain mintaan banyak. Iya. Seperti di Australia, Cina, Emirat Arab. Karena Hongkong. singkong ini kalau saya lihat keripik-keripik ini kan memang digemari di luar negeri ini. Betul. Karena rasa dan khas. apa khas Ya. Indonesia ini Iya. asli. Dan ada kandungannya Iya. untuk membantu peternakan kan gitu, Pak. Iya. Kondisi kawan-kawan UKM saat ini kan malah beralih dia Pak dari offline ke online. Betul. Kan buat online ini. Jadi walaupun masa pandemi ini kalau nggak cepat kita membuat online, Iya. ini kan bisa terpuruk karena kan Betul. ada larangan, ada PPKM, ada penghambatan, ada segala macam kan. Iya. Nah artinya bapak lakukan itu untuk ini. Pasti, Pak. Untuk online ini. Online harus. Ya. Harus. Cuma sesuai sama kapasitasnya, Pak ya. Hmm. Mungkin kalau UMKM yang lain mungkin ada produknya ya, Pak ya. Ya. Kalau kami ini kan produknya ini udah ditunggu. Iya. Iya. Sekarang mau dibuat, udah ada yang punya. Oh. Jadi kalau ada minta online itu ya sesuai sama kapasitas kami. Hmm.
Kalau cuma sekilo 2 kilo ya bisa. Cuman kalau nanti kapasitas banyak ya kami belum bisa juga gitu. Ya, belum memenuhinya. Iya. Jadi pasar online itu bagi orang yang belum punya pasar tetap Pak, wajib. Karena untuk menggerakkan apa itu ya. Kalau Bapak udah punya pasar tetap ya? Ya alhamdulillah kita sudah ada Pak. Jadi kita membuat ini udah ada tempat. Sudah ada pemilik lah ya. Iya. Tinggal memenuhi Betul. permintaan itu saja. Iya. Memenuhi target. Target, Bukan ya. by kontrak. Jadi 1 bulan itu berapa ton Bapak produksi? Saat Satu ini hari saya produksi 5 sampai 7 ton. 5-7 ton basah ya. Basah, ya. Basah. Jadi Itu 30%. ini 30%. 30% dari bahan baku mentah. Susutnya 30%. Sekitar 2 ton setengah itu 2 ton setengah ya. per hari. Perharinya ya. Iya. Lumayan juga itu, bisa sekitar 600 ton ya per bulan ya. Bisa mandi keripik lah ya. Mandi keripik ya. Jadi kami buat apa ini sekitar berapa ya? 1 kontainer itu 6 ton Pak. 1 kontainer 6 ton ya. 6 ton kali 5 ada 30 ton tambah 4 kontainer 7 ton kali 4 sekitar 50 50. 7 ton. Terima kasih Pak Mudi, omong-omong kita sore hari ini. Ini sangat menarik ini. Oke. Artinya Pak Mudi mulai dari sales langsung membuat 5 kilo sampai sekarang ekspor. Iya. Nah ini kita juga berharap kawan-kawan kita UKM ke depan bisa juga meniru jejak Pak Mudi ini. Amin. Karena membuat satu produk itu tidaklah mudah, dan apalagi orang mempercayai Iya. produk kita itu. Kalau tidak kita pertahankan mutunya, kita tidak pertahankan rasanya, kita tidak pertahankan daripada higienisnya untuk kesehatan masyarakat itu. Nah, bahan makanan adalah salah satu nilai jual yang lebih baik untuk kita melakukan produksi, karena mulut ini juga perlu diisi. Iya. Jadi kalau udah jual bahan untuk mulut itu biasanya lebih sukses itu Pak. Iya. Jadi dengan pengalaman Pak Mudi tadi, kami juga mengucapkan terima kasih. Bapak sudah berbagi informasi kepada kita sore hari ini sehingga bisa jejak dan langkah ini bisa dilakukan. Nah, apabila ada teman-teman UKM yang ingin juga mengekspor produk-produknya yang tidak sama dengan Pak Mudi, misalnya ada produk lain, mungkin kita bisa sharing ke Pak Mudi, bisa untuk dilakukan ekspor juga secara bersama. Jadi artinya Syaratnya ada bayarnya. ya syaratnya ada buyer di sana, dan produknya memang sudah dijamin mutu dan kualitas serta produksinya, produktivitas daripada hasil ini. Jadi terima kasih. Jangan lupa Bapak, Ibu sekalian dan saudara-saudara untuk subscribe daripada YouTuber kami ini dan di like. Terima kasih. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua.